selamat datang di channel kami. Di sini ada aku Karin dan aku Safi yang bakal nemenin kalian buat sharing-sharing tentang akuntansi nih. Di sini kita nggak cuma berdua nih, melainkan kita bersama langsung dengan KPS D3 Akuntansi, Pak Yanwar Nugroho. Sebelumnya selamat siang ya Bapak. Siang. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, walaupun di nuansa puasa tadi tetap semangat ya. Nah, sebelumnya kami berterima kasih sekali karena Bapak sudah menyempatkan waktu dan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan beberapa materi terkait pembahasan pada sesi kali ini, Pak. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, tentang KPS itu apa sih? Oke, KPS ya. Ya, jadi KPS itu kepanjangannya adalah Koordinator Program Studi ya. Jadi KPS ini istilah yang mungkin hanya ada di Universitas Airlangga ya, karena di beberapa perguruan tinggi lain itu lebih mengenalnya istilah ketua program studi, ada juga yang kepala program studi mungkin, atau bahkan kajur ya, ketua jurusan atau kepala jurusan. Nah, di Universitas Airlangga di sini semua program studi yang umumnya di bawahnya departemen itu dikoordinir oleh KPS tadi. Mungkin sebagai pembuka nih Pak, penjelasannya tentang prodi akuntansi di Fakultas Vokasi di Universitas Airlangga itu seperti apa ya? Ya, jadi program studi D3 akuntansi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga itu tentunya pendidikan vokasional ya. Maksudnya pendidikan vokasional adalah memang lebih mengedepankan keterampilannya, bagaimana skillnya itu kemudian diasah dengan berbagai macam model kurikulum vokasi tentunya yang lebih mendekatkan antara mahasiswa dengan nanti dunia usaha atau dunia kerjanya, sehingga nanti kita setting bagaimana nanti akan terjadi link and match ya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja begitu. Mungkin biar teman-teman tahu nih Pak, keunggulan D3 Akuntansi di Universitas Airlangga itu dibanding universitas atau sekolah yang lain itu apa ya? Ya, karena program studi kita sudah berdiri cukup lama ya, sehingga banyak sekali inovasi-inovasi, terobosan, capaian-capaian yang kita terus targetkan di setiap tahunnya. Di antaranya keunggulannya tadi yang pertama saya sampaikan, mahasiswa kita lebih kita dekatkan dengan industri. Caranya bagaimana? Dengan tadi program-program atau mata kuliah yang memang seperti PKL, seperti magang dan yang lain yang lebih banyak melibatkan industri. Nah, kemudian yang kedua, bahkan dimulai dari mahasiswa semester 1 pun ya, banyak sekali praktisi-praktisi yang kita undang untuk turut mengajar nih di program studi D3 akuntansi, sehingga ya yang mana kita tahu yang namanya praktisi itu apa yang dia sampaikan bisa jadi pengembangan atau adaptasi yang ada di buku ya, sehingga banyak nih kasus-kasus yang dibawa oleh para praktisi ini untuk ada di kelas. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya nanti agar nanti kita bisa masak bareng nih, ibaratnya kalau kita bikin makanan ya, masak bareng antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, praktisi kita libatkan untuk mengajar, hingga nanti jadinya wujudnya itu seperti apa makanannya atau masakannya bisa dinikmati bersama juga dengan dunia kerja begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga punya program dual degree ya, karena semangat kita di Universitas Airlangga adalah semangat internasionalisasi tentunya. Banyak sekali kita hadirkan guest lecture, tamu-tamu dari luar negeri. Di antaranya kita pernah menyelenggarakan dengan UiTM di Malaysia, kemudian dengan University of Debrecen dari Hungaria, kemudian dari Fuzhou Polytechnic di Cina. Kemudian kita juga punya kolaborasi pendidikan dual degree, di mana mahasiswa bisa studi selama 3 tahun di Universitas Airlangga dan melanjutkan studi selama 1 tahun itu di Asia University di Taiwan, sehingga nanti begitu lulus mendapatkan dual degree tadi nih dari Universitas Airlangga dan S1 dari Asia University di Taiwan. Yang menjadi perbedaan
tentang cara mengajar D3 akuntansi dengan S1 akuntansi ya Pak? Ya, apa bedanya? Beda banget ya. Jadi tadi karena kita ada di marwahnya adalah marwah vokasi nih. Jadi komposisi teori dan praktikum juga sudah beda nih. Dimana praktikum kita itu lebih dari 60% dibandingkan dengan teorinya yang bahkan nggak sampai 40% ya di kurikulum D3 akuntansi kita. Jadi memang kita siapkan adik-adik mahasiswa tadi nanti begitu lulus agar nanti bisa lebih siap kerja begitu dengan durasi yang kurang lebih hanya 3 tahun. Di lulusan akuntansi itu memiliki linearitas atau jalur yang sama nih antara jurusan yang mereka pelajari di bangku perkuliahan dengan apa yang akan nantinya mereka hadapi di dunia kerja. Lalu kalau boleh tahu, kira-kira berapa lama ya Pak masa tunggu mahasiswa akuntansi untuk dapat bekerja? Oke, sangat singkat ya. Jadi kita mengenal konsep yang namanya employability, di mana pemerintah mendefinisikan indikatornya adalah lulusan yang bekerja maksimal 6 bulan setelah dia lulus dan mendapatkan penghasilan dari tempat dia kerja ya, itu minimal adalah 1,2 kali upah minimum provinsi. Nah, alhamdulillah D3 akuntansi itu kita selalu mencapai gold standarnya nih dari pemerintah. Jadi gold standarnya itu adalah 80% lulusan kita yang mencapai kategori employability tadi itu. Dan alhamdulillah tahun lalu kita mencapai 86% lulusan kita yang mendapatkan employability tadi. Kemudian kalau di rata-rata itu hanya sekitar 2,8% saja bahkan lulusan 2,8 bulan maksudnya 2,8 bulan saja lulusan kita hanya membutuhkan waktu sesingkat itu untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Karena salah satunya model kurikulum kita kan ada program wajib magang ya, ada juga yang PKL. Jadi banyak nih yang sudah diinden bahkan oleh para pengguna lulusan atau sudah diterima secara langsung. Nah, ketika dia magang sekaligus dilanjutkan hingga menjadi pegawai tetap di sana. Untuk penyerapan lulusan akuntansi itu kira-kira terjun mereka tuh ke sektor mana aja ya Pak? Iya, akuntansi ya. Yeah. Kalau kita bicara akuntansi itu tentu sangat luas sektornya. Mau kerja di mana deh? Mau kerja di jasa, manufaktur, dagang, sektor kesehatan, semuanya saya rasa butuh tenaga akuntan selama memang sektornya itu bisnis ya. Nah, sektornya bisnis, bahkan yang sektornya non profit pun atau nirlaba juga banyak nih tenaga-tenaga yang butuhkan dengan bagaimana manajemen pengelolaan keuangan itu. Nah, oleh karena itu ini sesuai dengan profil dari lulusan di program studi D3 akuntansi. Dilihat dari lulusan yang begitu hebat, lantas apa sih Pak fasilitas yang disediakan oleh prodi D3 akuntansi dalam mendukung perkuliahan mahasiswanya? Oke, fasilitas tentunya untuk kita bisa menghasilkan lulusan yang hebat, kita butuh fasilitas lah ya yang mendukung untuk itu semua. Baik sekali fasilitas yang nanti bisa didapatkan oleh mahasiswa yang memang untuk mahasiswa fasilitas itu disiapkan. Mulai dari fasilitas untuk kelas praktikum, untuk kita punya lab komputer misalnya ya, kita juga punya fasilitas pembelajaran di ruang-ruang kelas. Ada juga kita punya sekretariat himpunan mahasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam meningkatkan soft skill-nya dalam berorganisasi. Ada juga beberapa fasilitas-fasilitas yang sifatnya non-akademik. Ada fasilitas lapangan olahraga, kemudian fasilitas kesehatan di pusat layanan kesehatan di Universitas Airlangga. Bahkan kita juga punya fasilitas bus ya, bus flash kita sebutnya, yang bisa mengantarkan mahasiswa dari kampus A, B, ke C. Ya, apalagi nanti kalau kita kuliah di D3 akuntansi itu kuliahnya nggak hanya di kampus B saja nih. Ada pembelajaran dasar bersama yang dilaksanakan juga di kampus C, dan fasilitas itu semuanya gratis untuk mahasiswa. Karena kita sudah di penghujung acara nih Pak, boleh nih untuk memberikan closing statement-nya kenapa calon mahasiswa harus memilih D3 akuntansi di Universitas Airlangga? Ya, pendidikan saat ini dan untuk menjawab tantangan masa depan tentunya
membutuhkan banyak kontribusi dari manajemen pengelolaan program studinya ya. Dimana yang kita tahu saat ini persaingan usaha sudah semakin dekat, sudah semakin ketat bahkan ya akibat bahkan dengan adanya revolusi industri sekarang. Nah, oleh karena itu D3 Akuntansi mencoba menjawab adanya kebutuhan masa depan tersebut. Kita siapkan tenaga-tenaga yang benar-benar terampil, yang sudah siap kerja. Kita kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik itu industri bahkan perguruan tinggi di luar negeri untuk menyediakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang lebih baik lagi untuk mahasiswa di program studi D3 Akuntansi. Oleh karena itu, dengan kuliah di program studi D3 Akuntansi akan menghasilkan profil-profil lulusan yang memang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi di masa depan. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya dan kehadirannya karena telah memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Kami berdua pamit undur diri. Dan yuk, tunggu apa lagi? Jangan ragu, jangan bimbang. Daftarkan dirimu menjadi keluarga besar D3 Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.